Kalau emang nggak bagus ya kan saya bilang nggak bagus. Tapi ya saya harus bilang bahwa podcast ini harus ditonton. Saya sangat menyayangkan Bang Akbar Faisal kenapa terlalu cepat mundur dari dunia politik. Kenapa you enggak mencecar dia gitu loh kan? Sebab ini adalah tanggung jawabnya. Oke. Itu sebenarnya gugatan orang, Rosi. You sadari nggak hal ini? Pejabat ex supertinggi, ya saya tidak usah secara spesifik. Saya dikasih secari kertas. Ini daftar pertanyaan. Ada beberapa suara yang mengatakan gini. Kadang-kadang sikap itu menjadi toleran terhadap narasumber karena kedekatanmu dengan banyak narasumber utama di Republik ini. Saya itu orang yang percaya diri, jarang deg-degan, tapi kali ini deg-degan. Gila, hoax banget. Harus mewawancarai orang yang sering mewawancarai saya. Aku juga deg-degan karena nggak pernah diwawancara. Bang Akbar, thank you loh, aku udah boleh kesini. Rosiana Silalahi. Ada banyak pertimbangan saya pemirsa untuk mengundang sahabatku ini. Pertama tentu saja karena saya kagum padanya. Sejujurnya apa yang kami tampilkan di sini ini banyak diwarnai oleh mungkin pengaruh dari acaranya Rosi dan juga mungkin karakter Rosi bawa acara. Yang kedua adalah kami di sini telah memutuskan untuk bersama dengan teman-teman menegakkan demokrasi. Terlalu gagah kalimatnya. Lebih spesifik lagi, bahwa hari-hari ini ada upaya untuk merevisi undang-undang penyiaran. Mungkin Kompas TV tidak akan mati langsung, mungkin kami akan terkena Akbar Faisal Unsensor karena di salah satu klausulanya itu bahwa kami harus melaporkan ke KPI dan segala macam KPID ya. Oke. Maka kemudian saya mengundang Rosi ke sini. Tapi sebenarnya ini pembicaraan ini akan saya bawa ke pembicaraan yang di luar dari apa yang saya bayangkan bahkan. Rosi, you sadar nggak kalau gue kagum sama lu? Alah Bang Akbar, terima kasih banyak. Akhirnya aku bisa kesini. Terima kasih Bang Akbar. Akbar Faisal Uncensored adalah satu dari sedikit podcast yang aku tonton dan menurut aku saya harus berterima kasih kepada orang-orang seperti Bang Akbar yang melakoni podcast seperti ini. Saya yang memimpin satu redaksi televisi sangat tidak merasa terancam dengan podcast seperti ini. Justru saya merasa dan kami semua tuh merasa terbantu karena kami merasa memiliki partner dalam memberikan percakapan publik yang mencerdaskan, yang memberikan pemahaman kepada publik tentang bagaimana kita harus berdiri tegak pada demokrasi. Jadi terima kasih untuk podcast Akbar Faisal Uncensored. Bayangin aja kalau seperti ini kan kepala mau meledak nih rasanya nih. Gitu. Enggak benar. Aku selalu nonton Bang Akbar. Aku kan udah pernah WA kan. Saya selalu betul. Itu kalau saya nggak pernah muji buat peres-peres Bang. Kalau memang nggak bagus ya kan saya bilang nggak bagus. Tapi ya saya harus bilang bahwa podcast ini harus ditonton. Makasih Rosi. Secara politik karena saya berada di ruang itu hari-hari terakhir ini saya merasa dan mungkin cuma bukan saya, banyak orang merasa bahwa kita tidak sedang dalam situasi di mana kemudian kita bisa mengatakan diri kita baik-baik saja. Dan pada saat seperti itu, media itu harusnya menjadi alat ukur untuk kita bahwa apakah kita baik-baik saja dalam sebuah koridor bernegara bernama civil society. Acaramu itu, Rosi Kompas itu, dan berikut dengan kebijakan redaksional Kompas itu, menurut saya dan harus saya memuji kali ini, masih memberikan harapan kepada kita bahwa tidak semuanya tunduk. Tidak semuanya tunduk. Tahu saya teruskan. Oke. Tidak semua tunduk. Terima kasih. Iya. Saya juga bahkan sudah mengundang teman kita di Tempo untuk ini. Saya harus menyebut dua nama itu. Tetapi kan kita pengen tahu Rosi, Anda sebagai pemimpin redaksi untuk TV-nya ya.
apa yang teman-teman hadapi dan Anda sebagai pemimpin redaksi dalam berdiri tegak pada situasi yang tidak normal ini? Publik pengen tahu. Satu yang paling penting adalah kita harus bekerja untuk melayani publik. Okay. Itu yang paling penting. Dan tidak ada niat jahat dalam menjalankan kerja jurnalistik kita. Itu paling penting. Apakah kami di redaksi pernah memiliki atau membuat kesalahan? Tidak tertutup kemungkinan itu. We are no angels. Tapi yang paling penting adalah bagaimana koreksi itu dilakukan dan hak jawab itu dilakukan secara proporsional. Jadi melayani publik, dan kedua adalah kita tidak pernah punya niat jahat dalam menjalankan pekerjaan jurnalistik kita. Yang kedua, kalau misalnya abang bilang keadaan kita tidak sedang baik-baik saja, saya mencoba ketika saya tanya kan sama Bang Akbar, Bang kira-kira mau nanyain apa? Oke, soal catatanmu tentang tokoh-tokoh nasional dan sebagainya. Saya mencoba mengingat kembali, katakanlah ketika soal demokrasi kita, reformasi dari sejak tahun 99 dan apa yang terjadi pada kita. Akhirnya kita sampai pada satu poin bahwa kita semua memiliki kontribusi mengapa hal ini bisa terjadi. Oh iya, catatan bagus. Oke. Jadi dan baik bagi kita untuk menjadi mawas diri bahwa kita nggak mau melakukan lagi satu hal atau kontribusi kesalahan yang sama. Bagaimana kita berdiri tegak dengan situasi yang banyak dianggap tidak baik-baik saja? Saya rasa adalah kejujuran dan integritas. Karena dengan kejujuran, integritas, saya rasa kita tidak mudah masuk dalam perangkap yang kita pikir baik, tapi sebenarnya itu menyandera. Kita tahu banyak sekali kalau misalnya dalam panggung politik kita tahu, kok dia bisa begitu banget, kita ini banget. Dan menjadi percakapan publik bahwa semua orang tertawan. Jadi ibarat ya mungkin menjadi satu alarm atau pelajaran politik yang sangat penting. Bahwa kita jangan sampai mau menjadi sandera. Caranya jangan rakus. Oke. Saya menyukai topik-topik yang saya angkat di sini itu tentang perilaku manusia di hadapan kekuasaan. Dan Rosi adalah satu dari tinggal sedikit wartawan senior yang melewati fase perjalanan manusia-manusia politik yang ada sekarang. Tidak banyak yang tersisa. Rosi mungkin juga Desi ya. Desi Anwar. Desi Anwar gitu kan. Kalau siapa namanya sekarang lebih memilih menjadi konsultan. Mbak Ira Kusno. Ira Kusno sekarang membantu Pertamina kalau saya tidak salah. Dalam proses panjang itu berapa tahun Rosi itu? Saya dari TVRI tahun 96. 96. Jadi Habis berarti itu 99 di Kompas di SCTV dulu, terus Kompas TV dari tahun 96 lah Bang. Berarti sudah 28 tahun ya? Kira-kira Bang. Iya. Gak usah terlalu Oke. tuanya. Nah, dalam proses panjang itu pasti Rosi telah bertemu, berbicara, mencoba memahami alam pikiran manusia-manusia politik itu yang kebetulan mendapatkan mandat dari masing-masing institusi untuk mengelola negara. Ya. Apa yang berbeda Rosi dari manusia politik di masa awalmu mewawancari mereka dengan hari-hari ini yang tampaknya tidak membuat kita menjadi lebih baik, setidaknya itu yang tercatat di memori banyak orang? Tidak ada hal yang baru di bawah langit ini Bang. Okay. Jadi semuanya sebenarnya serba berulang. Tinggal siapa pemeran tokohnya. Okay. Dan tingkat kerakusan, tingkat ambisinya. Okay. Dan bagaimana cara dia meraih ambisi itu. Semua misalnya tokoh-tokoh yang kita lihat dalam masa peralihan itu dulu sudah ada di zaman 2023, zaman ketika Bu Mega jadi presiden dan kemudian beralih ke Pak SBY, dari Pak SBY ke semua mereka yang kemudian mencoba ada di panggung utama itu semuanya selalu ada. Hanya tinggal siapa pemerannya aja yang berbeda.
Apa yang membedakan dulu dengan sekarang adalah sosial media. Okay. Itu yang membuat ini lebih ramai dan membuat ini lebih banyak terpublikasi. Mungkin kalau dulu hanya ada koran dan televisi dan radio, kalau sekarang itu lebih bisa terekspos lebih luas. Dan sekarang kita tahu bahwa banyak selebgram, banyak influencer juga ikut berkiprah dalam politik. Saya tidak mengeluh soal itu dan saya tidak merasa keberatan dengan itu, tetapi itu juga mempengaruhi bagaimana seseorang itu terkerek atau terdongkrak naik, bukan karena prestasinya, bukan karena konsistensinya dalam berpolitik, tetapi karena berapa engagement yang diperoleh di sosial media. Maafkan saya kalau ini ternyata adalah sebuah pujian, sebab Anda layak mendapatkannya, bahwa tidak banyak wartawan setidaknya yang pernah berinteraksi dengan saya itu yang saya anggap cukup paham tentang apa yang sedang kita diskusikan. Dalam hal ini apa yang kita wawancarakan gitu ya. Dan Rosi adalah salah satunya. Hubungannya dengan yang tadi adalah ada banyak orang yang mengeluhkan kualitas narasi kita, dalam hal ini para politisi. Dulu bayangin dalam sejarahnya bagaimana Syahrir berdebat dengan Safruddin Prawira Negara, dengan Natsir segala macam. Itu di masa-masa kita. Kemudian turun lagi ada orang seperti Marwadot Ibrahim, Ibrahim Ambong gitu kan, dari Tanah Jawa, banyak lah gitu kan. You kan ada pada proses itu, Rosi. Sampaikan kepada para penonton saya apa yang kemudian ternyata membuat kualifikasi dan kadar narasi para politisi itu menjadi kok tidak lebih membaik? Karena satu, kalau menurut saya, kalau abang koreksi saya, karena abang juga seorang politisi, kita ini senang sekali dari setiap pemilu presiden dari pendulum kiri ke pendulum kanan. Setelah dulu tahun 99 kita sempat dari Pak Harto ke Pak Habibie, kemudian Pak Habibie dengan legowo pidato pertanggungjawabannya ditolak oleh sidang umum dan ia tidak memilih untuk maju lagi, dan kemudian kita mendapat pemenang pemilu pada waktu itu adalah PDIP. Kita ingat tahun 1999 metal merah total, tapi kemudian Gus Dur yang menjadi presiden. Pada tahun itu selalu yang disebut dengan Jumat seru tuh ada. Abis sholat Jumat Gus Dur kan selalu mengeluarkan pernyataan yang kontroversial. Wah itu benar-benar ditunggu banget. Dan kemudian ya dengan seluruh pertarungan politik pada waktu itu, Pak Amin Rais dan lain sebagainya yang justru memilih Gus Dur daripada Bu Megawati yang menang di PDIP. Akhirnya Bu Mega. Dan itu kan pendulumnya beda. Bu Mega golden, silent is golden. Jadi dan kemudian itu sempat kemudian ada ketenangan. Setelah di era Gus Dur setiap Jumat selalu ada konpres yang menjadi headlines, lalu Bu Mega. Tapi kan kemudian itu juga tidak lama karena kita ada kasus-kasus TKW yang kemudian Bu Mega tidak bicara. Bu Mega jarang sekali sebagai seorang presiden memberikan konpres, dan itu juga menimbulkan semacam mana presiden kita. Dan kemudian pada waktu itu ada Menko Polhukam yang menjawab kerinduan itu, yaitu seorang tentara purnawirawan tetapi mampu menjadi seorang perwira tinggi TNI yang artikulatif reformasi TNI yang bernama Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan langsung yang menjadi rising stars dan dalam seketika menjadi Presiden Republik Indonesia. Terlepas apapun yang terjadi antara Bu Mega dan Pak SBY pada waktu itu, sebagai incumbent Bu Mega kalah dari Pak SBY dan Pak SBY sebagai rising star. Itu bagaimana orang kemudian ingin merindukan presiden yang tertata, bicara panggung-panggung internasional. Tapi kemudian saya tahu Bang Akbar Faisal juga di DPR waktu itu, kita nggak hanya sekedar presiden yang tertata, presiden yang harus berani, presiden yang harus berani memutuskan, decisive. Dan waktu itu banyak sekali para pengkritik Presiden SBY melihat bahwa Pak SBY ini kurang berani. Dan kemudian di 2014 muncullah Pak Jokowi. Ada keberanian yang diinvestasi di Solo, berani melawan Pak Bibit Waluyo. Lalu kemudian maju ke sebagai DKI Jakarta. Dan meskipun wajahnya adalah kita tapi ada tersimpan keberanian, pendulum itu kan berubah lagi. Dan kita tidak membutuhkan orang yang mampu
bercakap secara intelek. Kita terserah rupanya seperti apa, terserah bagaimana ia mengucapkan janji-janjinya atau harapan-harapannya pada bangsa ini. Gak apa-apa, yang penting dia adalah kita. Karena ada kerinduan itu. Jadi pendulumnya kan berubah lagi, Bang. Dan ditambah pada waktu itu muncullah sosial media, yang kemudian ketidakhadiran komunikasi itu diriuh rendahkan oleh melalui sosial media sebagai seorang yang sederhana dan sebagainya. Sebenarnya sampai pada tahap itu 2024 semuanya baik-baik saja. Kita tidak tahu sebenarnya bahwa ada sesuatu yang juga mendapat kritik tajam sampai akhirnya kan soal pemilu 2024. Jadi menjawab pertanyaan Bang Akbar Faisal tadi, mengapa kita berkurang sekali kadar kualitas intelektual pemimpin dalam mengatakan apa yang ada dalam gagasannya? Karena memang kita lebih memilih pemimpin sesuai dengan selera pergantian pada saat itu. Siapa lawannya pada waktu itu? Jadi kita tidak pernah memilih karena ini yang dibutuhkan oleh bangsa ini, tetapi lebih kepada antagonis siapa yang berkuasa pada waktu itu dan mengecewakan kita. Itu baik bagi kita atau tidak? Gimana? No, enggak. Harusnya seperti apa? Karena kita memilih dengan emosi. Kita memilih karena kita tidak suka dengan presiden yang sebelumnya, jadi kita ingin mencari seseorang yang antagonis dari dia. Seharusnya bagaimana? Tapi memang saya rasa ini adalah pemikiran yang sangat elitis atau masih sedikit, tapi kita perlu untuk menyuarakannya, adalah ya rasional. Harus rasional ya. Harus rasional, yang mana itu mungkin hanya 1% dari semua pemilih Indonesia. Saya dan beberapa orang politisi yang juga temanmu Rosi itu adalah berpikir dan mencoba untuk disiplin bahwa politisi itu ada seseorang yang membicarakan tentang masa depan. Kalimat gagahnya seperti itu. Tapi dalam realitas sebenarnya kan sejak 2014 Pak Jokowi selama pidato kan jarang sekali mengeluarkan itu. Tapi toh tidak pernah ada kritik soal itu. Hanya dari Rocky Gerung yang melakukannya. Tidak ada. Karena apa? Yaitu karena kita memaklumi. Gak penting jago bicara. Dan dulu kan selalu ada sejak 2014. Gak apa-apa tidak mengatakan pidato yang hebat-hebat. Yang penting kerja. Jangan kayak yang sebelumnya ngomong doang tapi gak jadi apa-apa. Jadi cara kita melihat pemimpin hanya karena kita gak suka sama yang sebelumnya. Padahal harusnya adalah karena ya dia memang pemimpin yang kita butuhkan saat ini. Bukan karena kekesalan kita pada sebelumnya. Saya tidak bisa membantah itu Rosi. Itu realitasnya. Tetapi yang saya maksud begini adalah alangkah baiknya jika kemudian kita mencoba mereview ulang itu. Bahwa bekerja adalah sebuah kewajiban. Dengan itulah kemudian mandat diberikan kepada Anda, wahai para pemimpin. Kira-kira gitu kan. Tapi pada saat yang bersamaan, ada yang lebih tinggi lagi dari situ adalah kemampuan Anda untuk mengajak orang untuk berimajinasi tentang masa depan. Dan itu harus dibahasakan. Saya tidak terlalu setuju ketika dikatakan bahwa seorang politisi itu tidak apa-apa, tidak pintar berbicara, yang penting bisa bekerja. Ini tentang imajinasi. Imajinasi itu harus dikonkretkan dalam bentuk setidaknya dimulai dari narasi. Dari situlah kemudian kita bisa melihat bahwa ternyata orang ini cara berpikirnya 25 tahun yang akan datang. Supaya kita tahu apa isi kepalanya gitu kan. Kalau hanya kemudian 5-10 tahun menurut saya dia seperti itulah kira-kira kualitasnya. Nah, tapi hubungannya dengan Rosi dalam hal ini adalah kau kan ada di dalam proses itu Rosi. Bertemu dengan mereka, bahkan bercanda dengan mereka. Saya tahu betul soal itu. So, apa kritikmu yang paling keras kepada kami-kami ini?
tidak perlu 1-2 orang. Siapa? Kami itu siapa? Kami para politisi yang terutama kepada orang yang sedang mengambil kewenangan tentang you harus membawa bangsamu berimajinasi tentang masa depan lebih jauh dari masa tugasmu. Katakanlah sebagai presiden yang hanya paling lama sekitar 10 tahun. Saya sangat menyayangkan Bang Akbar Faisal kenapa terlalu cepat mundur dari dunia politik. Menurut saya Bang Akbar dan banyak teman-teman lainnya masih sangat dibutuhkan di partai politik. Tapi saya tahu bahwa kadang-kadang, makanya saya nggak pernah mau masuk partai politik. Karena pasti kita akan berada dalam satu persimpangan jalan apakah kita mau melakukan ini atau tidak. Saya bicara banyak dengan teman-teman dari partai politik yang saya tahu mestinya lu nggak setuju dong kayak ini dilakukan, iya, tapi pilihan apa yang saya punya. Buat saya menghargai itu, tapi nggak usah kemudian jadi seperti seolah-olah secara terbuka membela itu. At least lu mundur aja gitu. Ya sayang memang ketika ada orang-orang baik cepat patah arang di dunia partai politik. Kritikan yang bagus. Cepat patah arang, cepat menyerah karena apa? Ya kemudian partai politik itu tidak lagi diisi oleh banyak orang-orang dengan integritas dan lebih banyak pada mereka kalangan oportunis. Itulah kelebihan kalangan oportunis. Mereka jauh lebih memiliki endurance yang tinggi dibandingkan orang-orang yang memiliki idealisme, karena mereka rata-rata baperan. Padahal dalam politik nggak boleh baperan. Saya terima kritikan yang tajam ini, meskipun sebenarnya saya belum mundur dari dunia politik, tapi saya sekaligus mungkin Rosi perlu tahu bahwa saya hanya sedikit agak parkir di samping, mendirikan lembaga. Jadi abang partai apa sekarang? Nggak ada. Nah, oke. Saya dirikan lembaga kajian bernama Nagara Institute. Ya, maksud aku punya KTA partai tertentu. Nah, itu kan berarti abang udah nggak di politik praktis dong. Proses yang yang Rosi silakan mundur tadi itu dan saya silakan parkir sebentar adalah mencoba membangun bridging di mana kekecewaan pada realitas yang ada dan masa depan yang saya bayangkan itu bisa saya sambung. Setidaknya dalam versi saya melalui kajian saya bernama Nagara Institute dan sebuah lembaga pendampingan politik bernama Patra Data. Tapi aku rasa ini pause atau maksudnya perhentian sementara yang juga positif sih. Ya, oke. Tentu saja kan kita tidak boleh kalah. Orang mau mengatakan saya kalah mungkin iya, tapi tidak terlalu tepat juga. Itu tadi lebih baik menggunakan kata pause ya. Tapi kan tamuku adalah kamu, Rosi. Saya mau bertanya seperti ini. Coba jelaskan ke kami ini, kan menarik tuh kembali ke redaksimu. Bagaimana proses kalian memutuskan seorang narasumber, kemudian kualifikasi mana yang kalian target, kemudian sebelum kamu roasting ya di kursimu yang panas itu, yang membuat kami merasa bahwa masih ada media yang bisa menerjemahkan pikiran-pikiran kami sebagai rakyat jelata itu bagaimana di dalamnya itu? Ya tentu harus dengan diskusi ya Bang ya, dan kalau di kami kan istilahnya apa packnya, apa cantolannya, karena dalam 1 minggu itu harus yang relevan dengan tema yang sedang diperbincangkan. Dan kami melihat bahwa memang di program saya misalnya, meskipun semua orang bilang jangan politik terus dong, yang inspiring, yang from zero to hero, tetapi memang karakter penonton Rosi itu kayaknya memang hard talk. Jadi kalau kita memberikan cerita tentang inspirasi, lebih tidak terlalu baik tonton. Meskipun ada 1-2 kami tetap menjaga itu sebagai bagian dari kenapa enggak gitu. Nah, tentu dari satu proses rapat redaksi, dan kedua tentu sedapat mungkin adalah mereka yang kami anggap berkompeten diwawancara adalah orang yang memiliki kapasitas. Jadi nggak bisa hanya sekedar pengamat atau siapa, paling tidak track record, rekam jejak, keahliannya itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Saya pernah misalnya waktu itu diminta oleh tim saya, ini wawancara ini hanya karena dia mantan pejabat yang itu. Saya bilang enggak mau. Kenapa? Karena dari semua omongannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tingkat accountability-nya itu nggak bisa. Jadi bukan karena dia seorang mantan pejabat atau dia seorang pejabat, tetapi kalau saya sendiri dan tim lebih memilih seberapa besar
tingkat keahlian dan apa yang dapat dia ucapkan itu bisa dipertanggungjawabkan. Dari seluruh narasumbermu, Rosi, yang paling favorit, paling saya suka, paling kau ingat, paling suka, dan mungkin juga paling menantang itu dengan siapa? Saya harus mengatakan bahwa dari semua wawancara saya di Kompas TV, saya sangat menyukai wawancara saya dengan Angelina Sondah. Oke. That's the best interview yang saya sangat menyukainya, menikmatinya, dan saya senang dengan hasilnya. Seperti apa prosesnya? Angelina Sondah. Jadi peristiwanya begini, Bang Akbar. Jadi waktu itu kalau tidak salah di akhir tahun, Angie begitu. Saya dan Angie itu sudah, kalau dibilang bersahabat banget enggak, tapi kami berteman. Dan ya dalam banyak occasion kami selalu bertemu. Nah waktu itu ada seorang temannya Angie sudah almarhumah, rest in peace, dan mengatakan bahwa Angie akan keluar dari penjara dan ingin kalau bisa memberikan wawancara eksklusif di saya gitu. Oh oke, saya dengan senang hati. Kapan kira-kira keluar? Bulan Maret. Jadi sekarang lagi dalam persiapan. Oh saya senang sekali. Tetapi kemudian ya karena saya tidak bisa berkomunikasi langsung dengan Angie yang saat itu di penjara, sang teman itu lebih mengarahkan untuk nanti wawancaranya yang human interest. Misalnya nanti apa saja yang dilakukan di penjara, lalu sudah khatam dan lain sebagainya, soal spiritualism dan sebagainya. Ketika mendengar itu pertama kali saya agak oke, nanti kita ngobrol lagi gitu. Tetapi ternyata memang dari temannya Angie, mungkin pesan dari Angie, ayo kapan jadi apa enggak, ya atau enggak gitu. Tetapi karena memang saya mendapat pesanan bahwa isi wawancara itu human interest dan segala kegiatan Angie di penjara, itu saya merasa it's a big no. Saya adalah temannya Angie dan saya bersyukur Angie mau mempercayakan wawancara eksklusif pertama dia keluar dari penjara pada saya. Tetapi kalau saya diminta untuk mewawancarai dia soal apa yang dikerjakan di penjara, memberdayakan perempuan-perempuan di sana, lalu sisi spiritualism dia, itu adalah private life. Saya tidak mau bertanya pertanyaan-pertanyaan untuk publik soal kehidupan pribadi tentang pilihan hidup spiritualism dia. Saya akhirnya terus semacam membuang waktu itu sampai akhirnya Angie benar-benar keluar dan kita video call dan Angie mengatakan, kok saya dapat kesan lo nggak mau wawancara gue ya gitu. Terus gue bilang sama Angie gini, gue bukan apa-apa, tapi gue terima kasih lo mau muncul pertama kali di gue. Tapi kalau lo mau kasih ke yang lain boleh lo jangan merasa gue sebagai temen gue akan marah. Jadi enggak aku nggak mau. Oke, kalau gitu kita ketemu dulu. Ketemu itu sampai 2-3 kali Bang Akbar untuk meyakinkan dia bahwa gue mau nanya lo tentang kenapa lo jadi seperti ini. Kenapa lo bisa terlibat korupsi dengan Apple Malang, Apple Washington. Gue gak mau nanyain lo soal kayak gini. Gue gak mau. Jadi lo pilih. Lo mau kalau gue wawancara, tapi gue tetap mau mempertanyakan kenapa seseorang yang you got the look, you got the brain, kenapa lo bisa jatuh seperti kayak gini. Padahal lo akan bisa sekali menjadi kebanggaan kami para perempuan. Sedikit sekali politisi perempuan pada waktu itu. Dan gue mau lu harus mempertanggungjawabkan apa yang lu lakukan selama ini gitu. Ya 2-3 kali ketemu mengconvince, tapi saya tidak mau terlalu masuk dalam kasus karena bagaimanapun ada keluarga yang harus jawab. Gue punya Keanu, of course. Ya udah, dalam hal itu saya bilang it's okay, lu gak usah harus jawab apa. Tapi saya punya kewajiban untuk bertanya, lo punya hak juga untuk tidak menjawab. Saya bilang pada Glory, saya bilang pada Angie begini, saya wawancara ini tidak untuk mengglorifikasi apa yang lo lakukan, tapi wawancara ini adalah untuk memberikan jawab, hak publik untuk tahu kenapa apa yang terjadi pada seorang Angelina Jolie. Dan pada waktu itu tanpa diduga akhirnya Angie juga memberikan pemahaman pada
Opa ikut taping pada waktu itu, dan bahkan tidak ada daftar pertanyaan, gue bisa menanyakan apapun, dan ternyata di luar dugaan Angie menjawab dengan sangat lugas. Dan Bang Akbar menurut saya dari semua narasumber, dia adalah narasumber perempuan pemberani yang mau mengakui salahnya dan mengatakan bahwa dia nggak boleh diikuti. Semua koruptor yang keluar dari penjara mengatakan saya dijebak, saya hilaf, seorang perempuan bernama Angelina Sondah yang mengatakan iya, saya korupsi, iya, saya bersalah, iya, saya pernah kasih makan anak saya dengan uang yang tidak baik. Sekarang saya mau bertobat, saya minta maaf, saya salah. Semua kesalahan itu ditimpakan pada dia. Tidak ada satupun laki-laki seperti itu. Seorang perempuan yang bernama Angelina Sondah. And I'm so proud of her. Dan karena menurut saya sejak saat itu, dia malah justru semakin diterima. Saya menikmati wawancara itu. Dan saya dianggap kejam sekali ya. Dan kemudian saya gunakan kata memaksa juga Angie datang ke sini. Ya. Datang ke sini. Ya, I know. Dan kemudian kan abang minta nomor teleponnya sama gue. Dan kemudian di sini juga nangis. Oke, saya tidak terlalu kaget kalau kemudian kau bisa menarik informasi terdalam dari narasumbermu. Saya nggak kaget. No. Di sini yang ingin saya katakan adalah bagaimana menurut saya itu wawancara yang saya sangat ini karena dia seorang gentlewoman gitu. Dia berani bertanggung jawab, berbeda dengan yang lainnya yang selalu merasa bahwa dia jebak dan lain sebagainya. Tentu saja saya paham. Tapi kan juga kalau kemudian ini sudah teknik wawancara nih. Kalau kemudian pewawancaranya si hostnya itu tak mampu menarik dia untuk merasa percaya diri dan percaya pada hostnya dan kemudian dia membuka semuanya, nggak bisa juga Rosi. Saya pernah punya pengalaman waktu itu. Ada seorang pejabat ex super tinggi, ya saya tidak usah secara spesifik. Saya dikasih secari kertas, ini daftar pertanyaan. Oke. Ya. Harus tanya ini. Saya akhirnya oke, ya. Tapi kemudian ya kan nggak mungkin. Saya harus menaikkan seperti 1, 2, 3, 4, 5. Akhirnya ya saya satu, abis itu saya ini dan saya ini. Ya memang ada sedikit kejengkelan, tapi itu adalah tugas kita sebagai pewawancara ya. Ya Bang Akbar, kita tidak mungkin mengikuti semua yang ini. Karena sebenarnya tidak ada niat untuk menjatuhkan, tetapi lebih pada pertanyaan-pertanyaan publik untuk ditanyakan. Itu yang mereka. Saya maksud. Kalaupun misalnya narasumbernya ada seorang yang populer kemudian tapi kemudian si hostnya tak mampu untuk membaca potensi besar untuk publik mendapatkan tayangan atau wawancara yang bermutu, itu juga nggak ada gunanya juga. Wawancara Gibran itu susah loh. Mas, saya mau bertanya seperti ini. Angie tadi saya nikmati dan orang dia itu membuat dia luar biasa itu, terbuka segalanya di situ. Tapi kan Rosi telah menghadirkan seluruhnya, bahkan bukan hampir seluruhnya, bahkan para elit atau pemimpin di negara ini. Ada beberapa yang harus saya catat. Misalnya dengan Ibu Sri Mulyani, kalian sampai harus eker-ekeran, kata bahasa Jawa gitu loh kan. Apa itu? Eker-ekeran itu sampai setengah bertengkar gitu kan. Tentang pajak lah segala macam gitu kan, utang kayak. Menurut saya itu wawancara yang bagus dan saya harus memberikan respek sama Ibu Sri Mulyani bahwa dia mencoba untuk meyakinkan kita bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah pertanggungjawaban dia, atau bahkan juga dengan Ibu Mega, ya kan? Rosi kan sudah 3-4 kali kan menghadirkan Ibu Mega ya? Enggak. Ibu Mega itu tidak pernah diwawancara selama 20 tahun. Iya, pernah kan? Berarti kan sudah lebih dari 1 kali kan? Yang one on one terakhir 2004. Yang kemarin itu wawancara pemunculan Bu Mega setelah 20 tahun terakhir untuk one on one-nya. Oke. Dulu 2004 Bu Mega memberikan wawancara karena mau running for president. Oke. Nah, artinya apa? Dari situasi itu kan mohon maaf menggunakan kata kematangan seorang Rosi, itu mampu mengelaborasi seluruh narasi untuk kalian diskusikan. Ada beberapa yang berhasil.
Tapi kalau boleh bertanya, yang menurutmu tidak berhasil itu dengan siapa? Oh banyak juga. Mewawancara Gibran tuh termasuk susah tuh, karena susah satu hal, berhasil atau hal yang lain? berhasil maksudnya? Apakah informasi yang ingin kau gali itu berhasil atau tidak? Well, ya so-so sih. Tapi memang yang sangat mengejutkan, Mas Gibran itu menurut saya pribadi yang satu sisi dia bisa menahan emosinya, tapi sisi lain bisa kadang-kadang ada spontanitas. Sebenarnya sulit menggali Mas Gibran, meskipun dia itu dia punya satu trademark dari satu wawancara ke wawancara lain. Udah ya, jangan begitu ya. Udah. Itu punya trademark. Jadi seolah-olah pertanyaan kita itu sesuatu yang sangat serius, menjebak atau men-challenge, tapi dia adalah orang yang sangat tahu tentang media. Jadi orang mungkin sering meledek dia gitu. Terlepas saya tidak membenarkan apa yang dia lakukan, tapi ledekan dia itu dia bisa dengan sangat gampang dia balikin dengan sosial medianya. Coba dengan asam sulfat, dia kemudian wajahnya yang di ledek-ledek itu kemudian menjadi profile picture-nya dia sendiri. Atau ya menurut saya dia sangat berbeda dari Pak Jokowi. Dan dia anaknya udah wakil presiden. Okay. Dia nggak bisa ditantang. No, dia nggak bisa. Dia akan melakukan pembuktian sedemikian rupa untuk melawan ledekan itu. Pada bagian ini sebenarnya ada satu hal yang harus saya konfirmasi ke Rosy kebetulan di forum saya, bahwa seorang Rosiana Silalahi itu selalu berhasil meyakinkan narasumbernya untuk masuk pada frame yang sedang dia bangun, pada narasi yang sedang dia bangun dari awal. Hampir semua berhasil. Tetapi pada kasus Gibran, setidaknya wawancara tentang soal apa itu? Tahu kan konsultan saya kira-kira ya, gitu kan gitu. Itu sebenarnya dia sendiri loh. Oh, oke. Nggak, yang saya tiba-tiba aja dia come up dengan itu. Ya. Saya juga nggak ada yang nanya sebenarnya. Makanya saya bilang nggak tahu gitu. Mau tahu nggak? Iya siapa? Ya nanti aja. Ya kenapa? Itu sebenarnya reaksi saya yang kemudian di TikTok segala macam. Padahal itu benar-benar itu tidak ada dalam daftar pertanyaan. Makanya saya bilang sebenarnya ini pribadi yang unik sih. Dia sendiri tuh. Ya paham. Maksud saya adalah saya teruskan bahwa you selalu berhasil untuk mengembalikan format pembicaraan seperti awal emosional dan topik yang sedang kau bangun. Tapi pada kasus dengan Mas Gibran kemarin itu, ada beberapa orang yang mengatakan gini, kau membiarkannya larut dalam pola permainan yang dia kembangkan, di mana sebenarnya orang pengen lebih dari itu. Apa yang saya maksud adalah dia sadar atau tidak telah menjadi seorang politician. Di mana kemudian seluruh argumen tentang politisi itu Rosy lebih tahu lah. Anda pernah mewawancarai semua orang di Republik ini. Anda membiarkannya masuk pada format di mana sebenarnya orang itu merasa bukan itu yang saya pengen dengarkan dari seorang tokoh bernama Gibran. Pertanyaannya, kenapa kau biarkan dia memainkan situasi itu? Sebenarnya tidak ada pretensi untuk membiarkan memainkan, tetapi bagaimanapun juga tentu ada do and hal-hal yang yang ini nggak usah dulu, yang ini nggak ini. Jadi saya tetap memberikan ada yang saya enggak dong, ini boleh dong ditanyain gitu. Tapi saya tetap menghargai apa-apa yang pada waktu itu mungkin jangan dulu untuk ditanyakan. Dan memang pada waktu itu kan cukup sebenarnya pada waktu itu situasi yang menurut yang bersangkutan relasi dengan partai asalnya memang sedang menuju ke yang tidak terlalu baik gitu. Jadi saya juga tidak ingin memperuncing situasi itu. Oh, iya.
Saya tidak mau saya menanyakan dia dan membuat jadi memperuncing hubungan. Itu menjadi bagian atau itikat saya. Menurut Rosi, dengan seluruh pencapaianmu di dalam dunia media ini, seberapa besar toleransi yang harusnya kita berikan? Karena sekarang kan saya sudah mengambil peranmu dikit nih dengan podcast saya ini. Menurutmu itu seberapa besar toleransi yang perlu kita berikan kepada orang-orang yang memilih menjadi seorang politisi, terkhusus lagi dengan gagah berani mengatakan saya bisa mengurus kalian semuanya? Seberapa besar toleransi itu perlu kita berikan? Kepada pemimpin? Iya, kepada orang-orang seperti saya misalnya. Saya politisi, saya mau menjadi anggota DPR, saya sudah menjadi anggota DPR, saya menteri, saya presiden. Oke, di situ kan ada tanggung jawab yang mengikutinya. Tapi kan, you tahu lah, kalimat yang sering saya dengarkan dari Rosi itu adalah politisi selalu punya jawaban untuk menghindar. Nah, pertanyaannya adalah seberapa besar toleransi yang bisa kita berikan, yang setidaknya yang pernah kuberikan kepada manusia-manusia bernama politisi yang dengan gagah berani meminta kewenangan-kewenangan untuk mengurus kita semua. Saya sebagai pewawancara atau sebagai pewawancara? Saya harus tahu dulu tentang apa yang sesungguhnya terjadi, karena dalam saya wawancara pasti saya selalu ada briefing gitu. Kalau ada hal-hal yang dia dengan dia ada kejujuran bahwa situasinya seperti ini, jadi kenapa saya tidak ingin ini tanyakan dulu supaya ini, maka saya akan menghormatinya, saya akan menghargainya. Tetapi jika itu tentang publik berhak untuk mengetahuinya, pasti saya akan minta dengan sangat, saya tetap akan mempertanyakannya. Jadi itu tergantung bagaimana percakapan sebelum taping itu. Tetapi ada hal-hal di mana saya akan mengatakan, saya tetap harus menanyakan ini karena publik berhak untuk tahu. Salah satu keluhan beberapa pihak yang mencoba untuk mengamati dunia seperti kita ini, saya kan sudah terlibat nih sebagai pengelola podcast, adalah terlalu banyak toleransi yang Rosi mewakili dunia Anda itu kepada orang-orang yang mengambil posisi sebagai pengambil kebijakan tadi itu. Bisa secara person, bisa secara kelembagaan. Di mana kenapa you enggak mencecar dia gitu loh kan? Sebab ini adalah tanggung jawabnya. Oke. Itu yang sebenarnya membuat orang berpikir gini, pantas para pejabat kita itu selalu punya ruang untuk menghindar dari tanggung jawab. Sebab bahkan ketika ditanya oleh sebuah mekanisme publik bernama wawancara dengan media itu pun dia bisa menghindar. Itu sebenarnya gugatan orang, Rosi. You sadari nggak hal ini? Iya. Kalau itu misalnya misalnya dalam konteksnya saya begitu. Dalam konteksnya saya akan berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk menanyakan apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan publik dan kritis. Tetapi juga begini, saya tidak ingin mempermalukan. Oke. Itu yang saya jaga. Saya juga harus tetap menjaga. Itu aja sebenarnya memang ya tergantung bagaimana orang melihatnya. Padahal saya rasa saya udah nggak pernah potong-potong loh omongan orang. Tapi tetap aja kenapa sih dipotong-potong? Okay. Ya tapi it's okay. Nah kalau misalnya dari wawancara televisi, misalnya Kompas TV, kenapa sih misalnya kurang kritis atau ini? Ya banyak soal. Satu mungkin jam terbang dari para pewawancaranya, atau keterbatasan material. Ya saya rasa ini semua berproses. Tapi kan yang paling enggak wawancara paling tidak sebenarnya wawancara televisi dia harus tetap patuh pada apa yang disebut dengan jurnalistik balance. Makanya kami tidak mau juga mewawancarai orang hanya dari satu pihak kalau itu tentang pro dan kontra. Kalau satu orang ya tentu berbeda seperti ada di program saya. Jadi ya kalau misalnya Bang Akbar mengatakan bahwa karena kurang kritis kalau di televisi, mungkin dia tergantung, harus ada contoh kasusnya. Karena sering sekali
kalau dibilang kritis itu artinya dengan menyerang dan kemudian bisa mengatakan apapun seperti yang banyak di podcast-podcast lainnya, mereka kan tidak terikat pada kode etik jurnalistik. Itu ancaman sih sebenarnya. Tetapi pada ancaman apa? Bagi ya kepercayaan publik tentang forum-forum seperti ini. Harus apa podcast? Iya. Oh, oke. Itu kan bicara soal podcast tadi kan gitu. Oke, biar sambil kami memperbaiki diri, ini kritikan yang bagus. Tapi saya melanjutkan yang tadi. Pada akhirnya memang kita harus berbicara tentang dunia di mana Rossi sudah puluhan tahun di situ. Ini saya pengen mendengarkan kritikan secara internalnya Rossi terhadap dunia kalian ya. Dulu ketika saya masih menjadi narasumber, saya kadang-kadang menderita. Ditanya oleh wartawan, tidak semuanya tentu saja. Wartawan yang tampaknya sedang belajar untuk bertanya. Yang membuat kemudian relasi itu menjadi tidak nyaman sebab sudah malah ada unsur saling memanfaatkan gitu ya. Kalau boleh tanya Rossi, apa kritikanmu yang paling signifikan untuk situasi dunia pers kita, terkhusus para wartawan dalam hal membangun relasi yang elegan antara narasumber dengan wartawan? Satu, memang karena wartawan sekarang mendapat materi lebih mudah dari sosial media daripada membaca misalnya kolom opini Kompas atau membaca buku. Jadi memang cara mereka menangkap situasi itu sering sekali memang permukaan. Terus kedua, forum-forum diskusi. Sehingga memang terutama untuk saya mengatakan wartawan televisi memang harus lebih banyak membaca tuh kan satu hal, Bang. Okay. Tapi bagaimana memahami bacaan dan kemudian mendiskusikannya, mengartikulasikannya itu sungguh berbeda. Nah, tantangan memang di kami televisi adalah bagaimana supaya kita bisa lebih insightful, lebih dalam daripada sekedar apa yang ada di permukaan. Jadi memang itu menjadi PR kami semua supaya live report atau laporan langsung itu tidak melulu tentang apa yang memang sudah tergambar di layar kaca, tetapi juga ada apa insight tentang pertemuan itu yang tidak bisa diketahui, dibaca oleh publik, tidak terlihat di video, tetapi itu sebuah insight yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, saya sering mendorong para reporter untuk melakukan itu, tetapi juga tentu ada tantangan karena jangan sampai begini, para politisi ini ada culas-culas ya gitu. Karena mereka udah tahu nih, ini background ya, ini background ya. Boleh, tapi jangan sebut nama gue. Itu tapi belum tentu background yang sebenarnya loh. Tetapi itu adalah mereka mendorong wartawan untuk itu diomongin. Padahal bukan seperti itu. Nah, dalam situasi yang serba cepat, live harus 5 menit lagi, seberapa dapat dipertanggungjawabkan insight ini dari seorang narasumber? Tentu pilihannya adalah ya jangan diomongin dulu. Daripada sesuatu yang belum pasti tapi sudah terlanjur dikatakan. Makanya biasanya kita bagi tugas. Informasi ini yang saya dapatkan dari ini, tolong dong cek dari simpul yang lain, tolong cek dari ini supaya ini enggak salah. Karena politisi sekarang mereka sudah, kata background itu sudah inflasi. Dulu background untuk memperkaya liputan, memperkaya tulisan kita. Tapi kayaknya narasumber tuh udah tahu kata background. Semakin background atau semakin ini antar kita aja nih. Padahal sebenarnya antar kita ini supaya lu sebarin dan itu belum tentu apa yang terjadi sebenarnya. Kita menuju pada bagian-bagian akhir dari diskusi kita, Rossi. Sekarang saya harus membawanya dalam situasi hari ini. Pemerintahan Jokowi 2 bulan lagi. Ada beberapa kebijakan yang sejujurnya saya agak kaget sebab menurutku terlalu berani. Katakanlah dalam hal kebijakan yang lebih mendasar itu adalah ada revisi 4 undang-undang. Undang-undang TNI Polri, undang-undang penyiaran, di mana saya terancam sebelum Rossi kan saya yang paling terancam di situ. Yang ketiga adalah undang-undang tentang Kementerian Negara, dan secara keseluruhan saya ingin mengatakan gini, semakin tidak jelas
di mana Pak Jokowi nantinya akan menempatkan diri ketika usai lengser dalam konteks bagaimana demokrasi harus tegak segala macam. Sebab ada proses panjang yang terutama di periode kedua ya. Orang menyebutnya perusakan, nah oke lah kita gunakan itu. Dalam konteks seorang Rossi yang berteman dengan mereka, berbicara dengan mereka, apa catatanmu menyangkut situasi itu, Rossi? Sebenarnya saya cukup agak merasa saya sedang memilih terminologi yang pas. Tapi saya belum menemukannya. Tapi maaf kalau saya harus menggunakan kata ini. Saya cukup mungkin kalau dalam bahasa Indonesia agak nggak nanti terkenanya agak kasar ya. Tapi mungkin gini lebih enak. I feel sorry for Pak Prabowo as a president elect. Kenapa? Karena menurut saya sebelum periode ke 20 Oktober ini adalah saat mendengar lebih banyak Pak Prabowo sebagai seorang presiden terpilih. Kalau kita ingat 2014 lalu setelah Pilpres itu betul-betul Pak SB kan ya terlepas memang pada waktu itu juga memang secara approval rating dan lain sebagainya tidak setinggi, tetapi juga tidak ya namanya juga presiden kalau dari periode kedua dimanapun di seluruh dunia pasti seperti itu. Tapi menurut saya juga seperti ada tim Pak Prabowo mau bicara terlalu banyak tapi masih nggak enak karena masih ada Pak Jokowi yang sebenarnya sebentar lagi sudah harus mengakhiri, tetapi rasanya ya masih tetap ingin bersinar. Jadi saya merasa memang melihat ada kegamangan dari tim Pak Prabowo untuk mengucapkan atau mengkomunikasikan apa saja sesungguhnya kesiapan yang akan mereka apa saja yang mereka sudah siap akan lakukan gitu. Nah, karenanya saya tidak heran bahwa seorang Prabowo itu jalan ke Cina, ketemu Xi Jinping, lalu ke Jepang juga, lalu kemarin yang paling terakhir adalah ketemu Putin dan Erdogan. Saya banyak menanyakan ini pada beberapa simpul-simpul dan saya cukup terbelalak, Bang Akbar. Menurut saya tidak tahu apakah ini betul akan kejadian apa tidak. Menurut saya Pak Prabowo tentu akan memiliki legacy. Soal makan siang bahkan bergizi gratis itu ya satu hal untuk domestik. Tetapi saya menduga Pak Prabowo dengan seluruh kemampuan dia memiliki kemampuan bahasa asing lebih dari satu ini, dia akan membangun reputasi Presiden Indonesia sebagai salah satu pemimpin dunia. Apa relevansi dengan pertanyaan saya? Nah itu dia. Seorang presiden terpilih saja timnya tidak terlalu memiliki ruang banyak secara publik ya. Kita tahu di panggung belakang itu sudah ada pembicaraan pasti. Tetapi secara panggung depan, bahkan tim transisi di Kementerian Keuangan itu tidak dibolehkan disebut dengan tim transisi. Disebutnya sebagai tim yang waktu itu diketuai oleh Pak Dasko, tim sinkronisasi kalau nggak salah. Karena nggak boleh disebut transisi. Siapa yang tidak membolehkan? Well, ya, supaya tidak ada terkesan terputus. Kalau transisi kan dari A ada transisi ke B. Kan ini menunjukkan bahwa memang ada semacam keengganan untuk fade away, sementara orang yang sudah harus masuk ke dalam pertunjukan itu juga memiliki kesungkanan. Saya terjemahkan dalam bahasa yang lebih lugas. Menurutmu mereka menunggu waktu untuk kemudian menemukan perbedaan yang mendasar itu? Saya tidak tahu. Tetapi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh presiden terpilih di kancah-kancah dunia, menurut saya
itu adalah salah satu bagaimana meninggalkan legacy seorang Prabowo dan tidak berada di bawah bayang-bayang legacy presiden sebelumnya. Dalam kacamata Rosi sebagai orang yang berbicara dengan mereka, itu seberapa besar risikonya masing-masing mencoba untuk berkeras bahwa gunakan legasi saya? Ini tidak sesuatu yang berbenturan. Ini adalah jalan paling aman dan paling indah. Jalan paling aman adalah soal infrastruktur, ya silakan jalan saja. Tetapi buat apa itu menjadi sesuatu? Artinya itu kan sudah jalan, continuity, dan kita juga mungkin happy aja lah kalau ada infrastruktur dijalankan. Tetapi ya sudah, itu bagian dari sebuah proyek yang berkelanjutan. Tetapi kalau tadi kan bagaimanapun juga presiden terpilih ingin diingat dia bikin apa. Yeah. Kalau dia hanya bikin infrastruktur, itu sudah punya presiden sebelumnya. Harus ada sesuatu yang diingat oleh bangsa ini sebagai sejarah peradaban. Sesuatu sebagai masterpiece yang dilakukan oleh presiden terpilih. Karena itu, saya tidak tahu apakah ini bisa dibuktikan atau tidak, atau dijalankan atau tidak. Menjadi salah satu pemimpin dunia yang ikut menciptakan perdamaian dunia, itu adalah salah satu jalan yang akan diambil oleh seorang Prabowo. Kita bisa pahami itu dan bisa saja, monggo saja. Toh juga dia punya kapasitas untuk itu. Tapi kan ketika ditarik dalam wilayah publik di mana kita berada di dalamnya dengan posisi kita masing-masing, Rosi sebagai wartawan, saya sebagai pengelola lembaga kajian di sini, kan akan bertanya, lah kami akan berada di posisi mana? Kalian bagaimana nantinya? Apakah kami baik-baik saja? Realitasnya pada beberapa bagian sudah banyak yang mencatat nih. Tempo mencatatnya. Ada 18 dosa Jokowi. Mereka menyebutnya nawa dosa Jokowi. Saya sudah mengundang Tempo ke sini. Oke, berarti Bang Akbar ingin menanyakan bagaimana suara-suara kritis ini setelah dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Apakah itu pertanyaannya? Lebih jauh lagi dari situ. Menurut Anda sebagai seorang wartawan, apakah kemudian kita publik harus khawatir dengan situasi ini? Oh, kalau soal khawatir pasti Bang. Satu hal saya ingin menambahkan soal bagaimana kekhawatiran tentang suara-suara kritis. Abang tadi sempat menyinggung soal undang-undang RUU penyiaran tentang bagaimana nanti dicoba podcast seperti Abang harus minta izin dan lain sebagainya. Sebenarnya Bang, kalau kita bicara soal pers atau lembaga-lembaga pers yang kritis itu pasti berdasarkan undang-undang tidak bisa dibungkam lagi. Tapi Abang tahu nggak pembungkaman itu sudah terjadi sejak kapan? Sejak 2000 menjelang ke 2019 sampai ke 2024. Yeah. Yang saya ingin mengatakan suatu pembungkaman yang ada kaitannya dengan audiovisual atau jurnalisme televisi. Abang tahu nggak bahwa sekarang itu visual-visual atau gambar-gambar tentang proyek-proyek nasional itu banyak dikerjakan oleh kamera person freelancer. Oke? Dan kemudian visual-visual itu menjadi gambar-gambar yang ditayangkan di kementerian-kementerian terkait atau di lembaga-lembaga resmi. Visual itu boleh dong kita pakai karena itu adalah lembaga publik dan itu sudah terpublikasikan secara luas selama kita menggunakan courtesy, yaitu misalnya Kementerian Akbar Faisal. Selama beritanya baik Bang, maka boleh. Tetapi begitu visual itu digunakan dan itu kita upload di YouTube, maka kemudian ada yang disebut kalau di YouTube itu strike. Yaitu kita digugat. Strike 1, strike 2, strike 3 itu habis semua subscribernya Bang Akbar Faisal. Pertanyaannya adalah kenapa ketika kita menggunakan visual itu kita nggak digugat secara digital. Tetapi kenapa beritanya jelek kemudian kita mendapatkan strike. Padahal itu adalah video yang ditampilkan di lembaga publik. Nanti jawabannya dari humas atau dari kementerian atau dari lembaga itu, oh iya sebabnya itu bukan visual kami, itu visual seorang YouTuber gitu ya, dan lain sebagainya, dan itu copyrightnya mereka. Itu hal-hal seperti itu sudah terjadi. Sebagai seorang pemimpin redaksi, apa risiko yang paling tidak menyenangkan bahkan barangkali mengancam institusi Anda
selama memimpin yang berhubungan dengan redaksional selama pemerintahan ini? Apa yang paling tidak menyenangkan? Mungkin ancaman atau cabut iklan barangkali? Oh, kalau itu alhamdulillah Astungkar, saya hampir nyaris tidak mengalami itu, Bang. Bersyukur nggak ada. Kalau saya lebih sangat concern dengan pembungkaman melalui copyright di digital, itu ampuh sekali, Bang. Dan kita merasa bahwa seolah-olah itu sesama pemilik akun YouTube. No, mereka dipakai oleh kekuasaan supaya gambar proyek nasional itu atau visual proyek nasional itu harus dengan narasi baik. Begitu dengan narasi buruk atau mengkritik, narasi kritik maksud saya, itu serangannya luar biasa. Senang mendengarnya bahwa Kompas, lembaga yang bersama bangsa ini bertumbuh bersama, tidak pernah mendapatkan serangan luar dalam, kiri kanan atas bawah ya. Alhamdulillah, Astungkar, iya, syukur. Kami di sini meskipun secara nyata atau pembuktian yang valid bahwa kami 2 kali diretas di sini. Oh. Iya, dan itu membuat kami punya algoritma itu menjadi kembali ke titik nol. Ya. Kami bangun lagi, kan begitu mekanismenya. Ya. Membunuh lembaga seperti itu adalah matikan algoritmanya. Yes. Kira-kira seperti itu. Tapi kami hadapi, kan itu adalah bagian dari bagaimana ikut berperan di dalam demokratisasi. Terakhir sih, ada beberapa suara yang mengatakan gini, kadang-kadang sikap itu menjadi toleran terhadap narasumber karena kedekatanmu dengan banyak narasumber utama di Republik ini. Enggak juga ya. Enggak juga ya? Enggak juga, buktinya. Tetap aja kencengnya. Buktinya iya. Ya, misalnya atau si siapa? Indonesianis Australia. Siapa? Meitzer? Bukan. Markus. Markus. Ya. Setelah wawancara saya ada bilang gini, kok nggak ditanyain soal Pak Jokowi? Itu kan. Terus saya bilang, well, kami membicarakan itu behind off the record. Dia kan bilang nggak boleh ya. Bukan soal nggak boleh. Itu tadi, Bang. Ketika saya memiliki semacam, saya tidak mau menanyakan sesuatu dan kemudian itu yang menambah luka. Saya menghargai itu. Memilih untuk itu ya. Memilih untuk itu. Tidakkah itu bisa dianggap sebagai sebuah toleransi yang pada beberapa bagian mungkin pas, tapi pada banyak bagian yang lain itu tidak layak, sebab Anda sedang mengemban sebagai tugas sebagai seorang wartawan dengan seluruh kewenangan berbicara dan banyak hal. Ada yang pada saat sebelumnya kan saya bertemu dengan Bu Mega dan ngobrol selama 3 jam. Ada hal yang menurut saya biarlah itu menjadi urusan mereka berdua. Dan atas ini bukan karena saya toleransi atau apa. Ya, karena ketika itu nanti diucapkan pasti nanti ada kesalahpahaman lagi dan nggak ada sesuatu, tidak ada yang baik juga dari mengejar soal itu. Jadi saya memilih untuk biarlah itu nanti waktu yang akan menjawabnya. Saya cukup merasa beruntung bahwa selama 3 jam makan siang bersama untuk meyakinkan sekali lagi supaya mau wawancara, dan tentu saja ada semacamnya diskusi-diskusi sebelum itu. Dan satu hal sih sebenarnya kalau menurut saya Bu Mega itu ya memang ya gini, boleh tanya apa saja, tapi ya juga jangan halangi saya untuk tidak marah. Ya well. Rosi, makasih ya. Sama-sama, Bang.
berbicara dengan orang yang berbicara lebih banyak lagi dengan orang lain itu selalu menarik. Agak rumit bahasanya. Tetapi sejujurnya ya saya mau buka di sini. Kalian salah satunya Rosi itu mempengaruhi acara saya di sini. Thank you Bang, sama-sama kok. Termasuk bagaimana mengukur kualifikasi narasumber. Ya, ada banyak orang yang pengen berbicara di sini dan pengen eksklusif. Saya bilang no. Masih mending kalau saya tidak katakan, saya katakan bahwa bukan kualifikasi Anda. Salah satu caranya adalah oke, kau boleh datang berbicara ini, tetapi harus ada pendampingmu, harus ada narasumber lain, agar kemudian lebih elegan kita punya itu. Itu beberapa bagian yang saya pelajari dari kalian. Sama-sama Bang, saling belajar. Iya, selain tentu saja kredibilitas Kompas yang Thank you, kita harus Bang. angkatin. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Sama-sama Bang, thank you Bang, sukses. Seorang wartawan hebat dunia di masa lalu bernama Oriana Fallaci. Dia memiliki metode tersendiri di dalam mewawancarai orang. Dia telah mewawancarai semua tokoh-tokoh kontroversi di dunia. Khomeini, Fidel Castro dan segala macam. Salah satu caranya adalah ketika narasumber tidak menjawab pertanyaannya dengan baik seperti yang dia inginkan, maka dia sampaikan hal-hal yang membuat marah narasumbernya. Secara psikologis, orang yang marah itu akan mengeluarkan semuanya. Seorang Rosiana Silalahi, dibalik keteguhannya untuk keras tanda petik kepada narasumbernya, dia memilih untuk berada pada posisi moderat dibanding membuat masalah baru. Biarkan dia empetin sebentar, biarkan sejarah nanti akan mencatatnya. Sebuah sikap yang menurut saya layak untuk kita hormati. Dan sejujurnya saya menerapkan sebagian di tempat ini. Saya tidak membiarkan narasumber saya keluar dari tempat saya, meja ini, dengan muka tertunduk malu. Saya berikan kesempatan baginya untuk keluar dengan kepala tegak. Seperti itulah seharusnya kehormatan kita saling jaga sambil merawat demokrasi. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini. Wow, very good closing.